Ya, selamat datang kembali di video kali ini bersama Partai X. Oke, di video kali ini rekomendasinya dari seseorang yang pernah melihat arti dari politik menurut Partai EXO. Beliau ini memberikan saran untuk meriak video arti politik kali ini. Dan kali ini mari kita coba lihat. Masih sponsor ya guys. Dari judulnya saja sudah apa itu sebenarnya politik, kata politik. Dan kenapa kita harus peduli. Oke. Ilmu yang satu ini emang gak ada mata pelajarannya di bangku sekolah dasar menengah sampai atas. Nah, itu benar. Dan jujur, tentang hal ini, arti kata politik itu sebenarnya harus sudah bisa ditanamkan mulai dari dasar. Supaya apa? Supaya mereka itu paham betul tentang kekuasaan di lembaga kepemerintahan. Dan walaupun masih kecil ataupun masih berumur muda, dia masih mereka sebagai masyarakat itu bisa mengkritik cara lembaga-lembaga kekuasaan itu menggunakan kekuasaannya. Apakah mereka benar-benar berpolitik atau tidak? Atau mereka hanya mengutamakan kepentingan masyarakat atau mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. So, itu harusnya ditanamkan dari kecil. Lanjut. Tapi disadari atau enggak, kegunaan ilmu inilah yang kita pakai bahkan dari sejak kita membuka mata. Ya, bayi yang nangis adalah cara buat dapetin apa yang dia mau. Begitu juga ngerayu orang tua untuk kasih uang jajan lebih. Atau sampai dewasa nanti ketika berusaha jadi calon presiden yang bakal merintah satu negara, semua dipelajarin di sini di ilmu tentang bagaimana orang dapetin kekuasaan, tentang gimana sebuah negara ngatur jutaan orang dengan beragam kebutuhan agar semua bisa senang. Siapkan 1000 taktik untuk belajar ilmu politik. Tapi tunggu dulu, kalau kita mikir ilmu politik itu tentang belajar pidato di atas podium atau ngajarin cara bagi-bagi kaos waktu kampanye, pikiran itu mesti disingkirin. Ilmu politik beda sama itu. Justru ilmu politik ada di balik kaca pembesar buat ngajak kita buat cari tahu, ngamatin sampai paham sama fenomena politik itu sendiri. Sebuah fenomena tentang gimana orang-orang berlomba dan berkompetisi buat ngeraih dan pertahanin kekuasaan. Nah, kalau kita bandingin dengan arti politik dari Partai X, yang mana usaha untuk mendapatkan kekuasaan dan menjalankan kekuasaan itu dengan efektif, efisien, transparan, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, yang pertama benar, politik itu usaha untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, sama nih. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang digunakan oleh para ahli untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara. Jadi dalam soal ini berarti mereka yang bergelut dengan ilmu politik itu mempelajari hubungan-hubungan antara masyarakat, society dengan pemerintah. Di bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, kemudian memilih pejabat publik yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat di dalam pemerintahan. Itulah ruang lingkup ilmu politik. Untuk tahu gunanya ilmu ini, kita mesti mundur jauh ke ribuan tahun yang lalu. Era Yunani kuno. Pemikir kayak Socrates, Plato, dan Aristoteles jadi awal mula ilmu ini. Nanya tentang mana yang baik, mana yang buruk, dan berusaha nyari tahu apakah kita bisa mengatur diri sendiri atau perlu ada sekumpulan orang bijak yang ngurusin seluruh warga. Mereka berteori kemudian nyari tahu jawabannya dengan ngumpulin data-data dari seluruh penjuru Yunani saat itu. Hingga kemudian muncul rumusan sistem-sistem politik yang pertama dengan istilah demokrasi yang beda dari yang kita kenal sekarang. 500 tahun setelahnya, Eropa dikuasai oleh gereja. Santo Agustinus membawa kekuatan agama ke dalam politik dan lambat laun masuk ke peraturan negara. Selama hampir 1000 tahun, pemikiran-pemikiran Aristoteles lenyap dari buku-buku Eropa. Sampai akhirnya di era Renaissance, para pemikir hebat pun mulai bikin politik ke arah yang lebih ilmiah. Ada Machiavelli yang pernah bikin tulisan tentang cara-cara mutakhir ngedapetin kekuatan kekuasaan dengan cara misahin politik dari ajaran keagamaan.
Bukunya banyak dipuja dan banyak juga dikecam, tapi ide-idenya tak bisa diabaikan. Hingga dunia beralih ke zaman modern. Lahir banyak cara berpikir baru untuk terus nyari tahu hal-hal penentu jalannya politik. Dari fokus ke ngamatin ranah institusinya sampai ngamatin para pemegang kekuasaan satu persatu. Dan bahkan berkembang pula cara berpikir yang gabungin keduanya biar kita makin paham sama politik secara ilmiah. Jadi buat kita yang ingin tahu apa sih arti politik dan mengapa kita harus belajar ilmu politik, simple. Karena kita hidup bernegara, bermasyarakat, pasti membutuhkan politik. Nah, politik ini... Kalau ini pernyataan dari Bapak ini, itu amat sangat benar teman-teman. Sebenarnya bukan politik sih, lebih tepatnya adalah kebijakan dari pemerintah. Semua kebijakan pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya itu amat sangat berpengaruh terhadap apa yang kita hadapi di negara ini. Lebih tepatnya misal kayak harga bahan pangan, terus stok pangan, stok cabai, stok beras, lalu listrik, lalu kebijakan yang perizinan untuk acara hiburan seperti konser yang masuk ke dalam Indonesia, lalu tourism, pariwisata, itu traveling, itu semuanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Dan kebijakan pemerintah itu pasti tidak lepas dari politik, yang mana politik sekali lagi merupakan suatu penggunaan atau menggunakan kekuasaan secara efektif, efisien, transparan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu menurut Partai X. Dan selebihnya kalau tidak ada yang memenuhi 4 kriteria tadi, menurut Partai X itu sudah political crime dan nggak bisa dikatakan politik lagi. Begitu. So, lanjut. Nah, politik ini terlalu mahal harganya kalau kita serahkan semata-mata kepada partai politik saja. Kita harus terlibat. Karena dalam konteks demokrasi, urusan politik itu bukan hanya monopoli mereka yang bergerak di bidang kekuasaan atau pemerintahan. Cuma sayangnya bagi beberapa orang ya memang berbeda pendapat dengan Partai X, tapi bagi Partai X dan bagi kami, politik itu merupakan sesuatu yang mahal dan sesuatu yang bisa dikatakan sakral, karena politik itu ya tadi penggunaan kekuasaan secara positif, secara efektif, efisien, transparan, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam demokrasi. Nah, kalau misalnya sekarang, kalau misalnya mereka bilang ada politik yang seperti ini, gitu kan, intinya negatif, itu bukan politik, itu political crimes, teman-teman. Jadi kejahatan politik, yang mana mereka melanggar 4 azas tadi. Kalau misalnya dalam kekuasaan tidak terjadi efektif dan efisien, bagaimana negara bisa mengelola apa yang ada di dalamnya, seperti sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Terus kalau misalnya tidak transparan, yes, apa bedanya dengan kekuasaan absolut? Walaupun mungkin efektif, efisien, dan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi nggak transparan, itu sama saja dengan kerajaan dong. Dan makin lama kalau misalnya nggak transparan, ada indikasi yang namanya dalam tanda kutip membohongi, yang mana maksudnya adalah membuat suatu kebijakan yang membodohi masyarakat karena nggak transparan dan bisa menjadikan kepemerintahannya absolut. Makin lama dan makin lama, so bahaya, itu kejahatan juga walaupun ketujuannya untuk masyarakat sejahtera. Lalu kalau misalnya efektif, efisien, transparan tapi masyarakat nggak sejahtera, apalagi itu udah tujuan akhirnya masyarakat itu nggak sejahtera, kan ya nggak mungkin, bukan politik dong. So kita lanjut. Sekarang ratusan pemerintahan tersebar di seluruh dunia. Politik jadi penentu utama apakah kita bakalan hidup nyaman atau mengenaskan. Dan gak cuma sebagai warga salah satu negara, tapi juga sebagai penduduk dunia ataupun di dalam lingkungan kerja dan keluarga. Politik itu cara untuk kita bikin perubahan untuk sesuatu yang kita anggap gak adil. Tapi tiap orang wajar kalau punya pemahaman yang beda-beda tentang keadilan. Dan dari sana, merjuangin pandangan politik yang beda-beda. Di masa depan, ilmu politik bakal terus berkembang. Kalau di episode sosiologi kita tahu sekarang udah bisa ngamatin banyak orang sekaligus, cara itu pula yang dipakai sama ilmu politik.
Biar gampang, coba bayangin di zaman sekarang dari identitas sampai data tentang apa yang kita suka. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita bilang arti kata politik itu merupakan intinya adalah cara seseorang menggunakan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu harus efektif, efisien, transparan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Udah, kalau di luar itu tuh udah bukan politik. Dan kalau misalnya dibicarakan, mereka bilang kayak politik itu kita harus tahu tentang politik yang seperti ini. Sebenarnya yang mereka ucapannya tuh politik, tapi di pikiran mereka itu adalah kekuasaan. Sedangkan kekuasaan dan politik itu bisa jadi berbeda. Karena kalau misalnya bagi partai X, kalau tidak ada 4 poin yang penting tadi, itu sudah bukan politik, tapi political crime. Sedangkan kalau kekuasaan ya kekuasaan aja. So mungkin berbentuk kerajaan lah atau kekuasaan absolut atau bagaimana, itu nggak tahu. So arti politik dari channel Kok Bisa dan bersama arti politik tentang partai X adalah, menurut partai X arti dari politik dari channel ini sudah bagus, cuma hanya kurang 4 asas tadi. Mungkin perlu ditambahkan bahwa penggunaan politik atau penggunaan kekuasaan dalam berpolitik harus ada 4 asas tadi: efektif, efisien, transparan, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena dalam berpolitik itu kan memang ada hubungan dari penguasa dan juga masyarakat, seperti itu. Ya, ini ya bisa dianggap 80% sempurna. Next video.